Yo, assalamualaikum Iseng United. Balik lagi sama gua Putra di Iseng-iseng. Kita ngobrolin Manchester United ya. Jadi di pertandingan semalam ini kita berbagi poin, 1 poin dengan Newcastle dengan skor 0-0. Tidak ada gol sama sekali ya di pertandingan malam itu. Dan ya, menurut gue ini agak mengecewakan sih menurut gue, karena imbang di kandang melawan tim yang harusnya bisa kita kalahkan itu seperti kalah ya. Oke, jadi gue langsung aja ya mau coba ngebahas tentang pertandingan semalam. Kita baca dulu dari line up ya. Dari Manchester United ada De Gea, Dalot, Varane, Martinez, Luke Shaw. Di tengahnya Casemiro, Fred, lalu Anthony, Bruno Fernandes, Jadon Sancho, dan strikernya adalah Cristiano Ronaldo. Oke, langsung saja ya kita bacakan statistiknya dulu. Di MU mendapatkan 15 berbanding 9 untuk shootnya, dan shoot on targetnya sama-sama 2. Positionnya kita jelas menang ya, menguasai pertandingan 63% dan 37%. Passingnya cukup banyak juga, tapi ya kurang bagus gitu. Karena passing akurasinya juga 81%, ini ya sedikit rendah daripada pertandingan kemarin ya melawan Omonia. Oke, kita langsung saja. Jadi di babak pertama itu Manchester United seperti ada dalam kebuntuannya, tidak ada mencetak peluang atau apa gitu, malah lebih banyak ngasih kesempatan untuk Newcastle untuk mendapatkan shoot on target dan shoot yang banyak gitu, karena kita selalu kehilangan bola di tengah itu. Dan ini yang gua rasa kehilangan sosok Christian Eriksen ini terasa gitu, karena kan Eriksen sakit ya, dan McTominay pun terkena ban ya, jadi gak bisa main di pertandingan semalam itu karena akumulasi kartu kuning ya. Dan di menit sekitar 20-an atau 30-an kita sempat mau kebobolan ya, karena free kick dari pemain Newcastle itu di shoot dan mengenai tiang, dan di shoot lagi mengenai tiang lagi. Kita benar-benar hoki lah, dan ada De Gea juga sih di sana gitu. Jadi untuk babak pertama ini menurut gua kita sangat di bawah standar sekali. Tidak ada kreativitas di lini tengah gitu, dan lini depan seperti buntu gitu, karena bola selalu hilang di lini tengah dan ya tidak terkoneksi dengan lini depan gitu. Dan masalahnya itu Fred selalu kalah dalam adu fisik gitu. Dapat bola sampai ke Fred hilang terus, dan kebiasaan Fred itu yang gua gak suka itu selalu ninggalin posnya gitu. Dan terbukti di babak pertama tuh Casemiro benar-benar bekerja keras itu untuk menutup permainannya Fred ini gitu. Dan di babak kedua gue pikir Manchester United mulai bagus gitu, dimana aliran bola lebih enak untuk dilihat gitu, dan banyak juga umpan-umpan ke depan gitu. Tapi sayang di sini karena back dan pemain-pemain dari Newcastle itu menumpuk di belakang, jadi kesulitan gitu untuk striker Manchester United mencetak gol gitu. Ada beberapa gol yang dianulir di menit 48. Ini umpan yang bagus dari Anthony, sayangnya Ronaldo
terkena offset terlebih dahulu, dan di beberapa menit kemudian ada momen ketika peluit sudah dibunyikan, pemain Newcastle itu menendang bola ke arah kiper dan Ronaldo mencoba mencurinya, dan tapi tidak disahkan ya oleh wasit, padahal itu sudah dalam in game menurut pandangan gua ya gitu. Dan di menit 52 ini maksudnya di limit 58 ya, Sancho sempat dilanggar di kotak penalti gitu, tapi itu clear banget lah, pelanggaran yang clear banget, itu harusnya kasih penalti, tapi ya tahu sendirilah Par gak konsisten di musim ini dan tidak diberikan penalti untuk Manchester United sampai ke menit terakhir. Kita cukup kesulitan untuk menobrak pertahanan dari Newcastle yang sangat disiplin gitu dan sangat banyak menumpuk sekali pemain di belakang. Di menit 72 Cristiano Ronaldo digantikan oleh Marcus Rashford, dan di sini terlihat Ronaldo sangat kesal ya gitu karena digantikan, tapi ya gua rasa di pertandingan ini Ronaldo tidak ada impact ya dalam permainannya gitu. Sayangnya Marcus Rashford ini gak bisa main dari menit awal gitu, karena yang gua baca sih dia sedang kurang fit gitu karena sakit atau apalah gitu. Andaikan dari awal Rashford yang main, mungkin ya di babak pertama akan berbeda gitu jalannya pertandingan. Kita mungkin bisa cukup banyak mencetak peluang atau bahkan bisa gol gitu, karena terlihat di saat Rashford masuk permainan MU terasa lebih cepat gitu ya. Nah di sini di menit 88 ini ada momen pemain Manchester United mengumpan terobosan kepada Rashford ya gitu, direct pass, dan di sini Rashford menggocek kipernya dari Newcastle, Pope, dan melakukan crossing yang cukup baik ke Fred, tapi sayang, ini ngerti lagi lah, ini pemain Fred kosong banget itu di depan gawang, hanya dengan perlu ketenangan dalam finishing bisa masuk sih itu, tapi malah melenceng jauh. Ini bener-bener sorry ya gue bilang tolol habis ini. Dan di menit 95 kita menciptakan lagi peluang di mana Casemiro melakukan crossing ya ke dalam box dan Rashford mengheadingnya. Sayang, gue pikir ini tadinya akan terjadi gol tapi tipis sekali gitu. Dan ya inilah pertandingan sampai menit 95-96an dan ya skor menjadi 0-0 gitu. Jadi gimana sih tanggapan gue soal pertandingan ini? Ya inilah gitu, udah kedalaman squad MU itu masih kurang gitu, terutama di lini tengah ya dan di lini serang, dimana kita tahu kalau Fred ini bukan kualitasnya pemain MU lah gitu. Dan gue pikir Fred itu gak cocok untuk dipakai untuk jadi starter gitu. Dia lebih cocok dipakai untuk jadi sub di menit-menit 70 atau 80 gitu, karena pergerakannya yang energik itu di menit segitu kan lawan sudah mulai kelelahan. Ada beberapa momen ketika Fred masuk di menit 70 atau 80 itu justru merepotkan lawan-lawan gitu. Tapi kalau main dari menit awal, ya ini dia penyakit Fred itu, dia bergerak tanpa berpikir gitu, seperti meninggalkan posnya. Untung kita mempunyai seorang Casemiro gitu, dan passingnya buruk serta
apa ya, setiap keputusannya jelek lah gitu. Dan yang lebih mengecewakan itu pemain Newcastle tuh kan badannya bongsor-bongsor ya, gede-gede gitu. Dan Fred itu selalu kekalahan dalam adu fisik gitu. Ketika dia selalu kalah dalam adu fisik, tapi dia selalu memaksakan gitu untuk beradu fisik gitu dengan pemain ini. Dan di sini jelas tidak adanya Christian Eriksen terasa banget gitu. Karena kalau misalnya ada Eriksen bermain gitu, aliran bola kita lebih variatif gitu, dan terasa gitu semalam tuh hanya monoton di umpan-umpan pendek, tidak ada umpan-umpan panjang gaya khas Eriksen seperti itu gitu. Yang mencoba untuk membuka ruang dan terus passing ke depan gitu. Dan ini sih yang gua rasa gitu. Dan masalah selanjutnya itu kita butuh striker baru ya. Jelas kita butuh striker baru gitu. Di sini gua rasa Ronaldo sudah harus digantikan gitu. Dan kita tahu sendiri Rashford belum dalam performa terbaiknya gitu. Di musim ini ya Rashford lebih baik daripada musim kemarin, tapi belum menunjukkan kalau dia itu nomor 9 gitu. Yang dimana insting golnya tuh harus tinggi gitu. Dan di sini kedalaman squad MU terbilang sangat jelek gitu, sangat jelek. Karena tidak adanya satu orang seperti Christian Eriksen pun terasa gitu, kita nggak ada penggantinya. Dan semalam juga sih gue pikir ya, terlepas dari segi permainan ya, konsistensi wasit atau VAR di Liga Inggris tuh ya, mengecewakan lah gitu di pertandingan malam ini, dimana kita harusnya dapat penalti itu gitu, jelas-jelas dilanggar di kotak penalti itu Sancho gitu. Tapi ya kesalahan kita juga karena kita tidak bisa memanfaatkan peluang ya, dengan finishing yang kurang mematikan lah gitu. Dan PR untuk Ten Hag masih gua belum lihat itu tidak adanya solusi di lini depan gitu, dimana gua rasa kurang ada solusi ya dikala kita buntu itu, seperti pemain itu seperti kebingungan gitu. Dan gua rasa sih di sini CR mungkin karena fisiknya dan umurnya yang sudah tua, jadi dia kurang rajin untuk membuka ruangan atau seperti apa gitu. Beda dengan Martial ya, yang gua rasa ketika dia hanya bermain beberapa 20 menit atau 30 menit terasa impactnya gitu. Jadi pergerakannya, bagaimana dia berpindah posisi dan seperti apa gitu. Dan ketika dapat peluang dia bisa memanfaatkan untuk passing atau misalnya untuk finishing gitu. Nah ini yang gua bilang kalau Martial lebih cocok untuk jadi nomor 9 di MU gitu. Oke, segitu dulu video gua tentang Manchester United dan Newcastle. Mungkin hasilnya 0-0, kita berbagi poin, tapi ya lebih baik imbang daripada kalah ya, karena semalam juga kita bisa kalah sebenarnya di menit awal gitu. Dan semoga di pertandingan kedepannya melawan Spurs ya, kalau nggak salah melawan Tottenham Hotspur di hari Kamis, atau ya di hari Kamis kalau nggak salah, kita bisa bisa bangkit gitu, karena Spurs juga sedang dalam performa yang baik sejauh ini, selalu menang gitu. Dan di laga Kamis nanti akan cukup sulit menurut gua, tapi ya kita bermain di kandang, jadi semoga atmosfer kandang itu memberikan semangat untuk pemain MU. Oke, segitu dulu. Yo, assalamualaikum. Terima kasih, jaga kesehatan ya. Jangan lupa like dan subscribe.